Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Aini Haikowati MPD selaku dosen pengampu mata kuliah retorika berbahasa. Yang saya hormati teman-teman seperjuangan kelas 4B. Dan yang saya hormati pula teman-teman yang menonton video ini dimanapun kalian berada. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan berbagai macam nikmat kepada kita, terutama nikmat sehat walafiat, sehingga kita masih bisa diberikan nafas yang panjang untuk menikmati kehidupan yang indah ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Edun Aditya. Saya adalah mahasiswa dari program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Pakuan. Saya di sini ingin menyampaikan sebuah pidato yang berjudul tentang media sosial menjadi alat propaganda di Indonesia. Seperti yang kita ketahui bersama, perkembangan zaman begitu cepat. Pun begitu juga dengan perkembangan teknologi dan informasi yang semakin canggih. Jika kita bandingkan kehidupan kita yang dulu dengan yang sekarang, tentu sangat jauh berbeda. Bagaimana dulu kita berkomunikasi, bagaimana dulu kita bersosialisasi, dan bagaimana dulu kita menanggapi sebuah isu-isu kontroversi yang masif berada di tengah-tengah masyarakat. Tetapi di zaman yang sekarang ini, di zaman teknologi informasi yang semakin pesat, yang semakin canggih, membawa perubahan yang begitu signifikan terhadap kehidupan di sekitar kita. Dahulu, jika kita ingin menyampaikan sebuah pesan kepada orang yang jauh di sana, kita perlu membutuhkan waktu berhari-hari. Tetapi pada zaman sekarang, untuk mengirimkan pesan kepada orang yang jauh, bahkan di luar negara Indonesia sekalipun, tidak sampai 1 menit berkat kecanggihan teknologi. Memasuki zaman industri 4.0, teknologi banyak melahirkan anak-anak yang sangat berguna bagi kehidupan manusia. Salah satu yang dilahirkan dari teknologi adalah media sosial, di mana media sosial ini merupakan sebuah alat ataupun juga sebuah media untuk kita mengungkapkan sebuah gagasan, mengungkapkan sebuah pendapat, bertanya kabar, chatting atau mengobrol, ataupun sekedar mengungkapkan sebuah kesedihan, kebahagiaan, ataupun juga perasaan hati kita. Menariknya, dari sejumlah negara di dunia, Indonesia merupakan salah satu negara terbesar, merupakan salah satu negara yang paling banyak aktif menggunakan media sosial. Melansir dari laporan We Are Social, jumlah pengguna aktif media sosial di negara kita, yaitu Indonesia, telah mencapai 167 juta jiwa per Januari 2023. Angka ini bisa bertambah karena mengingat sekarang adalah bulan Juni, sedangkan data yang dilayangkan oleh laporan We Are Social itu menunjukkan bulan Januari. Berarti kalau bisa saya tarik kesimpulan, di bulan Juni 2023 ini sekitar 200 juta jiwa sudah memakai media sosial dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini setara dengan hampir 70,4% populasi dari 75,4% lah dari populasi dalam negeri. Penduduk Indonesia berjumlah 270 juta jiwa lebih, dan di antara 200 juta jiwa merupakan pengguna media aktif atau pengguna aktif media sosial. Apakah hal ini bisa kita banggakan? Tergantung bagaimana kita menggunakan media sosial tersebut. Media sosial yang seperti kita ketahui bersama
membutuhkan sebuah kecerdasan emosional dan juga kecerdasan rasional dalam menggunakannya. Jika kita hanya mengandalkan kecerdasan emosional tanpa memperhatikan kecerdasan rasional, maka kita akan sangat gampang dikelabuhi oleh informasi-informasi yang beredar di media sosial. Contohnya adalah hoax ataupun ujaran kebencian. Media sosial tentu melahirkan dampak positif, tetapi media sosial juga melahirkan dampak negatif kepada para penggunanya apabila para penggunanya tidak bijak dalam memakai media sosial. Seperti kasus-kasus yang sering kita temui di media sosial, contohnya adalah Twitter ataupun Instagram, telah terjadi banyak sekali hoax atau berita bohong yang menyebar di ranah informasi publik. Dan bodohnya lagi, kita menelaah dan juga mengkonsumsi berita-berita tersebut tanpa mengecek ataupun meriset kebenarannya terlebih dahulu. Ini yang menjadi bahaya bagi kita semua pengguna media sosial aktif. Kemampuan literasi digital masyarakat Indonesia masih terbilang rendah. Dan hal ini bisa dimanfaatkan oleh para politisi-politisi, para oknum-oknum tertentu untuk melakukan sebuah propaganda. Yang mana kita tahu propaganda merupakan sebuah penggiringan opini untuk meyakinkan pembaca agar mengikuti opini yang dituliskan oleh si pembuat propaganda atau buzzer. Kita berkaca pada tahun 2019 lalu, pada saat itu adalah saat pemilihan presiden di mana Jokowi bertanding melawan dengan Prabowo. Disitulah pesan-pesan propaganda muncul. Buzzer-buzzer ataupun orang-orang yang ditugaskan untuk membuat propaganda mulai meramaikan media sosial dengan contohnya adalah membuat tagar 2019 ganti presiden dan juga membuat flyer-flyer atau konten-konten yang mengajak masyarakat untuk tidak memilih Jokowi di 2019. Ini merupakan sebuah propaganda politik yang dilakukan oleh pihak Prabowo, bisa dikatakan seperti itu, untuk bagaimana Prabowo ini mampu untuk menjadi presiden di 2019. Tetapi kenyataannya pada tahun 2019 itu masyarakat kita masih banyak yang tidak tergiring opininya untuk 2019 ganti presiden, dengan terbukti bahwa Jokowi masih menjabat sampai sekarang menjadi presiden Republik Indonesia. Yang saya ingin tekankan di sini adalah buzzer-buzzer yang membuat propaganda ini tidak memakai kecerdasan rasional untuk menggiring sebuah opini atau menggiring sebuah pendapat menuju pendapat si buzzer. Tetapi yang dia mainkan adalah kecerdasan emosional. Saya tidak pernah melihat ketika buzzer-buzzer melakukan propaganda atau melakukan sesuatu hal yang menuju kepada penggiringan opini itu memakai kacamata rasional. Tetapi semua berdasarkan emosional. Misal, kita kilas balik terhadap kasus corona di Indonesia. Bagaimana saat itu pemerintah Indonesia itu kewalahan dalam menangani kasus corona, dan hal itu dimanfaatkan oleh para buzzer-buzzer yang anti pemerintah untuk mengkritik pemerintah dan ingin membubarkan pemerintah. Buzzer-buzzer itu menggunakan hashtag bahwa vaksinasi yang dilakukan oleh pemerintah merupakan sebuah langkah untuk mematikan pendapatan masyarakat umum. Dan juga ada yang mengatakan bahwa vaksinasi merupakan kapitalisasi pemerintah untuk berbisnis, mengambil ataupun meraup keuntungan dari rakyat-rakyat Indonesia yang sedang dilanda musibah. Banyak sekali konten-konten seperti itu yang kita temui di media sosial,
Dan banyak juga yang terpengaruh oleh konten-konten seperti itu dan akhirnya berpendapat bahwa vaksinasi adalah sebuah ataupun sebuah kapitalisme yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Nah, yang saya ingin tekankan lagi bahwa kecerdasan emosional dalam sebuah propaganda itu memiliki peranan yang sangat penting dan juga sangat vital dibanding kecerdasan rasional. Kita tidak tahu bagaimana buzzer-buzzer itu, kenapa mereka mengatakan bahwa vaksinasi merupakan ajang bisnis pemerintah Indonesia kepada rakyat Indonesia. Mereka membuat konten tanpa menjelaskan alasan-alasannya. Mereka hanya mengandalkan kata-kata yang berujung kebencian terhadap pemerintah Indonesia dan berharap pembacanya mendapatkan kesan yang sama, mendapatkan kesan untuk membenci pemerintahan Indonesia. Itulah propaganda yang masif di media sosial. Melansir dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengatakan bahwa lebih dari 600 situs ataupun juga akun di media sosial yang berupaya melakukan radikalisme di Indonesia dan juga 650 konten yang bersifat propaganda. Hal ini tentu menunjukkan bahwa media sosial merupakan alat yang efektif untuk menyebarkan propaganda-propaganda oleh elit-elit politik atau oleh oknum-oknum tertentu untuk kepentingan kelompoknya sendiri. Dan dari data yang dilayangkan oleh Databooks, dari 56 negara dari sejumlah negara di dunia ini ada 56 negara yang aktif menggunakan Facebook sebagai alat propaganda. Di antaranya adalah Facebook yang berjumlah 56 negara, kemudian diikuti oleh Twitter yang berjumlah 46 negara, diikuti WhatsApp 12 negara, YouTube 12 negara, dan Instagram 8 negara. Hal ini membuktikan bahwa media sosial merupakan tempat yang ideal bagi para buzzer-buzzer, bagi para provokator-provokator untuk menyebarkan ajaran ataupun menyebarkan pendapat-pendapat mereka pribadi untuk diikuti oleh para pembaca. Hal ini tentu menjadi sangat berbahaya apabila penggiringan opini yang dilakukan oleh provokator atau pelaku propaganda menjurus ataupun menuju kepada terpecah belahnya bangsa Indonesia. Hal ini justru bahaya dan justru menjadikan media sosial sebagai salah satu hal yang paling berbahaya dalam memecah belah kesatuan bangsa. Mungkin cukup sekian pidato dari saya. Saya Edwin Aditya, mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, mengucapkan terima kasih banyak kepada masyarakat ataupun kepada para pembaca ataupun kepada para penonton yang sudah menonton video ini. Kurang lebihnya saya meminta maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.